Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di sini dengan saya Sugi. Bagaimana kabarnya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya kembali share pada kalian tentang trading di Binomo, dan di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang dimana saldo saya sudah mencapai 829.000 ya teman-teman. Nah oke, sebelum saya lanjut ke trading, saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk indikatornya ya. Kita tekan di sini. Oke, kita tekan, lalu saya akan menggunakan SMA 5 ya. Nah untuk angka 10 saya ubah ke angka 5 dulu. Nah untuk warnanya merah dan kita tekan terapkan. Lalu kita aktifkan dulu untuk indikator kedua. Nah kita tekan lagi tersedia. Lalu kita tekan garis rata-rata bergerak. Dan selanjutnya untuk 10 kita ubah ke 13 dan kita beri warna kuning dan kita tekan terapkan. Nah ini sudah muncul ya warna merah dan warna kuning, yaitu saya sebut SMA 5 sama SMA 13. Kita aktifkan lagi garis rata-rata selanjutnya, yaitu garis rata-rata bergerak 60 teman-teman. Nah oke, sudah saya ubah ke 60 dan di sini saya beri warna biru, lalu kita tekan terapkan. Dan saya akan aktifkan untuk indikator selanjutnya yang terakhir, yaitu SAR parabolik ya teman-teman. Nah untuk indikator ini adalah indikator yang sering saya gunakan di beberapa video sebelumnya ya. Nah untuk penggunaan indikator ini sebenarnya sangat mudah, sudah sering saya jelaskan pada kalian. Jika seumpama 3 indikator berada di bawah, nah ini ya teman-teman, warna merah 1, warna kuning 2, titik-titik SAR parabolik 3. Nah atau apalagi ada 4 menandakan dia akan naik. Lalu begitu juga sebaliknya, jika seumpama 3 indikator sudah pindah ke atas, maka menandakan dia akan turun. Nah seperti itu ya. Namun untuk penggunaan indikator ini tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi, hanya saja sebagai tambah-tambah untuk kita itu yakin dengan analisa kita. Nah oke teman-teman, di sini untuk investasinya saya sudah menggunakan angka 77.000 ya. Saya ubah dengan 7777.000 ya teman-teman. Biar unik di situ. Nah teman-teman, di sini 4 indikator sudah pindah ke atas ya, menandakan dia akan turun. Nah oke, langsung saja saya di sini langsung open posisi turun ya. Sebenarnya di sini saya sudah telat untuk open posisi turun. Nah kenapa saya bilang telat? Karena terjadinya momen itu di daerah sini ya teman-teman. Paling tidak kita bisa open posisi turun di daerah sini atau daerah sini ya. Nah dan di sini saya open posisi turun lagi karena saya ikuti tren ya. Tren itu apa? Tren itu adalah seumpama ini dari sini ke sini ini turun. Nah berarti ini namanya tren turun. Itu namanya ya teman-teman. Jika seumpama dari sini ke atas itu naik, berarti itu namanya adalah tren naik. Woi, ini profit apa enggak ya? Waduh, profit apa enggak ini? Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah profit ya. Aduh, profit teman-teman, lumayan ya profit. Saya kira loss barusan ya. Nah oke teman-teman, di sini modal awal saya berapa ya? 839 apa 829 ya, saya lupa. Sekarang sudah menjadi 894. Oke, saya langsung open posisi turun lagi ya. Nah kenapa di sini saya langsung open posisi turun lagi? Seperti yang saya sampaikan barusan kepada kalian, di sini saya hanya mengikuti tren saja, yaitu tren turun. Nah itu hal yang pertama ya teman-teman, poin yang pertama. Poin kedua, 3 indikator tetap berada di atas, jadi dia menandakan akan kuat turun lagi sekitar beberapa detik ke depan ya teman-teman. Namun perlu diingat, jika sudah trennya ini terus turun, ini bisa kemungkinan dia akan naik balik arah ya. Jadi kalian harus tetap berhati-hati di situ. Wah ini profit apa enggak ya? Profit apa enggak ini? Ayo profit apa enggak? Sinyalnya di sini kalau di desa sedikit nge-lag ya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini saya profit ya. Wah 2 kali open posisi saya sudah profit teman-teman. Modal awal 839 kalau nggak salah, dan sekarang sudah menjadi 958. Jadi saya sudah profit sekitar 120 ribuan ya. Lumayan, profit 120 ribuan hanya dalam beberapa menit. Lumayan ya buat beli ayam goreng, sate ayam, ST dan lain sebagainya. Oke teman-teman, saya memberitahukan pada kalian ya bahwasannya ada beberapa hal yang bisa kalian ingat ketika kalian trading. Yang pertama,
ada saatnya kalian harus open posisi, dan yang kedua ada saatnya kalian harus bisa menahan emosi kalian ya teman-teman. Menahan diri, yaitu menahan diri dalam artian tidak open posisi sejenak dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam ya. Di situ fungsinya apa? Untuk bisa mengontrol emosi kalian dan juga psikologi kalian ya teman-teman. Nah, karena ketika kita tidak bisa mengontrol psikologi dan emosi, maka untuk tradingnya bisa akan berantakan. Contohnya di sini saya menahan diri untuk open posisi meskipun dia trennya turun, teman-teman. Jadi di sini kita tahan diri dulu. Sebenarnya saya ingin sekali untuk open posisi turun, melanjutkan trennya ya, mengikuti tren. Namun di sini saya memutuskan untuk menahan diri agar tidak open posisi terus-terusan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita itu selalu open posisi terus-menerus, maka bisa jadi pikiran kalian hanya akan berpikir dengan candlenya ini, naik turun naik turun. Nanti kalian bisa nggak nyenyak tidurnya ya. Nah, dan juga yang harus kalian ingat, di binomo ini risikonya besar ya teman-teman. Bisa kalian mengalami kerugian yang sangat besar atau mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, jadi kalian harus benar-benar berhati-hati di situ ya. Bisa dikatakan yang sukses itu jika masih pemula dari 10, paling tidak yang sukses itu hanya satu ya teman-teman. 10/1 di situ. Jadi kalau kalian ingin sukses juga, pelajari benar-benar tekniknya, pelajari benar-benar ilmunya agar kalian juga bisa merasakan profit secara konsisten. Nah, ternyata benar dia trennya terus turun teman-teman. Namun di sini saya mau open posisi sedikit ragu karena dia sudah tren turun sangat jauh ya dari market yang sudah ada momen di situ. Oke teman-teman, di sini ya dia sudah jauh. Saya akan menunggu dulu beberapa detik atau beberapa menit ya sampai terlihat dia benar-benar akan terus naik atau terus turun teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, dia sudah sedikit naik ya. Oke, kita lihat apakah dia akan terus naik atau terus turun. Kita lihat teman-teman. Oke, tunggu bentar. Oke, dia naik. Oke, tunggu bentar ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa bersabar untuk menunggu momen. Nah, sebenarnya dia turun ya. Oke, saya akan coba langsung open posisi. Tunggu bentar ya teman-teman. Wah, di sini saya menganalisnya dari 1 menit ya. Saya akan ubah ke 15 detik dulu. Karena saya meniru teman saya untuk trading di 1 menit di situ ya teman-teman. Saya langsung open posisi turun di sini. Nah, kenapa saya open posisi turun? Karena memang di sini trennya dia tetap turun, teman-teman. Saya barusan melihat dari yang 1 menit ya. Oke, saya ubah lagi ke 1 menit. Nah, itu sangat kuat sekali untuk turun. Oke, saya ubah lagi ke 15 detik. Nah, namun sekarang dia sedikit naik ya, teman-teman, karena dia naik. Namun di sini saya yakin dia akan turun. Saya tambah lagi 1 ya. Insya Allah dia pasti turun. Jadi saya di sini 2 kali open posisi ya, dengan jumlah total 155.554 rupiah. Nah, mudah-mudahan di sini kita bisa profit ya teman-teman. Karena untuk pergerakannya sudah sangat lambat di situ ya. Di sini kita masih punya waktu tunggu 28, 27, 26, 25 detik lagi sampai ke garis finish ya. Wah, ini sangat mendengarkan sekali ya, karena candlenya pergerakannya tidak begitu signifikan, bahkan dia naik ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan saja kita profit ya, agar tidak tegang. Akan saya hitung mundur dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Close ya teman-teman. Close di sini ya. Jadi di sini saya 3 kali open posisi. Yang pertama profit, yang kedua profit, dan yang ketiga loss teman-teman. Dan untuk yang ketiga ini saya open posisi 2 kali dan loss di situ. Modal awal 839 dan sekarang sudah loss ya teman-teman. Tapi tidak masalah. Nah, kita coba lihat dari time frame yang 1 menit dulu. Ada kalanya kita open posisi dan ada kalanya kita menahan diri teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Seru sekali ya trading kali ini ya teman-teman. Ada loss, ada profit. Itu sangat seru sekali ya teman-teman. Namun perlu diingat, loss dan profit itu biasa, tapi jangan kalian biasakan
profit, maksud saya jangan kalian biasakan loss terus-terusan, tapi biasakanlah profit menjadi kebiasaan. Aduh, agak sedikit mencela-mencela yang ngomongnya ya. Oke teman-teman, di sini 3 indikator sudah pindah ke bawah menandakan dia akan naik ya. Namun di sini saya belum berani untuk open posisi naik. Oke, kita lihat dulu apakah dia akan terus naik atau akan turun. Wah, dia akan turun ya. Saya akan open posisi lagi. 1 2 3 4. Jadi di sini saya open posisi sebanyak 4 kali teman-teman, karena barusan kita loss sebanyak 2 open posisi ya. Jadi saya kompensasi sebanyak 4 kali open posisi. Jadi saya di sini open posisi 4 kali untuk menutupi loss kita yang barusan ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita tunggu dulu apakah di sini kita bisa profit atau loss ya. Saya di sini melihat dari time frame yang 1 menit, karena di sini saya belajar ya dari melihat time frame yang 1 menit, karena kebanyakan teman-teman yang datang ke saya itu ketika mengajak trabar, kebanyakan mereka itu trading melihat dari time frame yang 1 menit. Jadi ketika saya mengubah ke 15 detik, saya sepertinya memaksa teman saya untuk belajar di 15 detik. Jadi saya harus juga belajar menggunakan yang 1 menit agar setara dengan yang lain, dan juga saya agar tidak monoton ya teman-teman. Nah oke, alhamdulillah di sini ya wah, profit semua ya, 4 perdagangan. Jadi teman-teman, di sini saya sudah 4 kali open posisi ya. Yang pertama, yang kedua profit, lalu open posisi yang ketiga loss, dan sekarang open posisi keempat dengan open posisi sebanyak 4 kali teman-teman, 4 perdagangan, dan alhamdulillah semuanya profit. Modal awal 800 berapa ya? Anggap saja 839, dan sekarang sudah menjadi 1.061. Jadi di video ini saya sudah profit sekitar 200.000 lebih ya teman-teman. Lumayan ya 200.000 buat beli ayam goreng teman-teman, jangan lupa. Bercanda ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu dia ya, di dunia trading itu loss dan profit itu sudah biasa. Namun jangan pernah jadikan loss menjadi kebiasaan, tapi jadikanlah profit menjadi kebiasaan. Dan buat kalian yang masih mengalami deposit secara konsisten, ubahlah kebiasaan kalian menjadi profit dan penarikan secara konsisten. Itu harus kalian bisa ubah ya. Jangan kalian memperkaya binomo, tapi seharusnya kalian rampok nih binomo buat memperkaya kalian, dan juga membantu sesama kalian di sekitar kalian. Jika seumpama ada yang susah di sekitar kita, mari kita niatkan untuk membantu mereka, kita niatkan untuk sedekah pada mereka, karena dengan jalan sedekah maka rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.